Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bus wisata terguling saat menanjak di Simpang 3 Puntukrejo, Karanganyar. Sejumlah penumpang terluka. Puluhan rumah warga di Unggaran Timur, Kabupaten Semarang dilaporkan rusak. Diduga dampak proyek pemeliharaan jembatan tol Semarang-Unggaran. Kendala teknis pesawat, jemaah calon haji kloter 83 asal Rembang tertunda berangkat ke Tanah Suci. Sebuah gudang penyimpanan alat pertanian milik warga Gantiwarno, Klaten terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik gudang tengah berada di sawah. Kebakaran gudang yang terekam video amatir warga ini terjadi di Desa Mutihan, Gantiwarno, Klaten Minggu sore. Warga pun berupaya memadamkan api dengan menggunakan air yang ada. Gudang yang terbakar adalah milik Yanto yang saat kejadian tengah pergi ke sawah bersama sang istri. Gudang digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian. Diduga kebakaran dipicu kabel instalasi listrik yang tidak standar yang kemudian apinya menyambar tumpukan karung. Yang jelas diakibatkan karena kabelnya kurang standar dan di situ terdapat gudang-gudang yang terbakar. Itu ada selang yang untuk ngompor di sawah. Kemudian ada karung-karung itu, kemudian ada banyak sih peralatan kayak ada sorok segala macam. Semua peralatan dibikin rak-rak di situ, jadi terbakar semua. Iya, alat pertanian terbakar semua. 2 armada pemadam kebakaran Klaten dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan nyala api. Butuh waktu 30 menit bagi petugas untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Akibat peristiwa kebakaran, korban mengalami kerugian material sekitar 10 juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sepanjang hari Sabtu dan Minggu, sejumlah kecelakaan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Mengalami pecah ban di ruas tol Solo Ngawi, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Sragen, Sabtu sore, sebuah mobil minibus yang sedang melaju dari arah Solo menuju Ngawi terguling hingga keluar dari badan jalan. Rombongan yang mengalami kecelakaan ini adalah warga Jombang, Jawa Timur. Gambar amatir warga menunjukkan saat mobil derek dan petugas medis tiba di lokasi kecelakaan dan mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan tunggal, pengemudi mobil dan 6 penumpang lainnya dirawat di RSUD Sragen. Mereka menderita patah kaki dan luka di leher. Bus wisata yang mengangkut rombongan warga Kampung Grenjeng, Sleman, Yogyakarta yang sedang berwisata di kawasan Karanganyar terguling di jalur tanjakan Simpang 3 Puntukrejo, Ngargoyoso, Karanganyar, Minggu sore. Akibat kejadian ini, sejumlah penumpang dibawa ke RSUD Karanganyar. Seluruh korban hanya mengalami luka ringan. Menurut salah satu penumpang, sebelum kejadian, rombongan akan menuju kawasan wisata air terjun di Desa Berjo, Ngargoyoso. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi terlambat mengoper persneling saat berada di tanjakan. Akibatnya, bus berjalan mundur hingga terguling. Tadi kan, itu dia bilang sopirnya, itu ada pindah bernelem, nanggrok penumpang kaki. Oh, iya mundur nggak mundur, itu kejadian tuh, dilakukan ke kanan, nabrak tebing itu, itu aja gimpang. Artinya berarti tadi sebenarnya mau ngoper gigi, tapi kena kakinya penumpang. Satu minibus, truk, dan sepeda motor Sabtu lalu terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Desa Padas, Kecamatan Karanganom, Klaten. Dari rekaman video amatir, warga sekitar langsung berupaya menyingkirkan mobil minibus dari tengah jalan setelah tabrakan terjadi. Menurut polisi, kecelakaan beruntun terjadi ketika minibus yang melaju dari arah Penggung, Klaten menuju Kecamatan Jatinom tiba-tiba menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan.
Sepeda motor yang berada tepat di belakang minibus pun tak bisa menghindar. Akibat peristiwa itu, 4 orang yang terdiri dari 3 penumpang mobil dan 1 pengemudi sepeda motor mengalami luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Klaten. Kecelakaan juga terjadi Sabtu lalu di Jalan Lingkar Salatiga. Sebuah truk bermuatan kunyit, kabin pengemudinya rusak parah setelah menabrak pohon. Truk barang yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur menuju Jakarta tersebut diduga ditabrak oleh truk lain di belakangnya saat melintas di turunan arah Solo menuju Semarang. Ditabrak, pengemudi pun kehilangan kendali sehingga truk melewati pembatas jalan, menumbangkan lampu penerangan jalan, dan baru terhenti setelah menabrak pohon besar di tepi jalur arah berlawanan. Namun truk yang diduga menabrak melaju kencang melarikan diri. Kita nggak tahu, tapi kelihatannya kalau ada grill dari itu ada ditabrak dari belakang. Terus langsung banting ke kanan ya Pak ya? Ya kita nggak langsung banting ke kanan, kita uruti mobil Mas, nggak bisa tuh kedorong dari belakang. Ya kendali. Kelihatannya banget banget dia alurnya itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir dan kernet truk hanya mengalami luka ringan. Akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat tersendat. Tim Liputan melaporkan. Rumah warga sebuah kompleks di Unggaran Timur, Kabupaten Semarang rusak parah setelah tanahnya ambles. Kerusakan ini diduga akibat proyek pemeliharaan jembatan tol Semarang-Unggaran. Sejumlah rumah di Kompleks Geraha Arya Bima, Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ini rusak berat akibat penurunan tanah atau ambles, diduga akibat dampak proyek pemeliharaan jembatan tol Banyumanik-Ungaran. Dari 26 rumah yang ada di perumahan tersebut, 7 unit rumah warga mengalami rusak parah terkena dampak proyek penguatan tiang jembatan tol Semarang-Ungaran sejak tahun 2020 lalu. Kerusakan terjadi pada bangunan rumah, bahkan satu rumah sudah rata dengan tanah dan ditinggal oleh pemiliknya. Para warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah memilih untuk mengungsi dengan menyewa rumah di sekitar lingkungan yang sama. Selain rumah, jalan perumahan juga ambles sedalam 3 meter dan tidak bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Kalau saya sendiri kebetulan yang pojok sana kan kalau ditempatin terus kan kalau tiba-tiba langsung brek gitu kan juga kita takut. Terus saya kesadaran sendiri, pokoknya saya harus pindah, nggak tahu bagaimana caranya. Terus kita minta dari Brantas, terus akhirnya dapat dikontrakkan per bulan itu 1.500.000. Itu 3 kakak, kebetulan 3 kakak. Itu cuma kasih 3 bulan, habis itu pihak Brantas sudah selesai. Udah nggak ada kabar lagi, jadi kita komunikasi juga susah. Ya sudahlah, kita udah putus asa, mau gimana, mau pulang ke rumah juga nggak bisa. Hingga saat ini warga selalu khawatir dengan kondisi rumah mereka. Mereka telah mengadu kepada DPRD Kabupaten Semarang untuk meminta kejelasan terkait kompensasi yang dijanjikan PT TMJ selaku operator jalan tol Semarang-Ungaran sesuai dengan kesepakatan saat audiensi bersama DPRD Kabupaten Semarang. Karena proyek TMJ awalnya yaitu tahun 2020 dan 2022. 2020 yaitu pelaksana adikarya dan 2022 pelaksana Brantas. Karena selama 2016 sampai 2020 baik-baik aja, walaupun dikatakan tanah sini tanah gerak. Proyeknya apa sih Bu, kalau boleh tahu? Pemeliharaan jembatan. Janjinya bahwa mereka akan merealisasikan dalam jangka waktu 1,5 bulan. Entah itu perbaikan atau kompensasi. Tapi sampai sekarang 4 bulan belum ada titik terangnya sama sekali. Ketua DPRD Kabupaten Semarang menyatakan pengelola jalan tol PT Transmarga Jateng (TMJ) harus segera menyelesaikan kompensasi yang telah dijanjikan kepada warga perumahan Geraha Arya Bima. Nah, saya berharap TMJ maupun kontraktor harus segera mengganti fasilitas masyarakat yang rusak, rumah-rumah yang rusak dalam waktu yang singkat. Jadi pembangunan tidak harus mengorbankan hak-hak masyarakat yang ada di sekitarnya. Warga berharap mendapat perhatian dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemkab Semarang dan kementerian terkait agar persoalan yang sudah 4 tahun belakangan ini terjadi bisa segera terselesaikan.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.